Taiwan melaporkan 29.849 kasus lokal dan 49 kasus meninggal pada tanggal 13, sementara penderita gejala menengah dan akut terus berkurang. Di lain pihak, CDC telah mengumumkan kasus kedua cacar monyet atau monkeypox pada hari Selasa. Penderita adalah seorang pria 30-an tahun di Taiwan Utara yang menderita gejala demam panas dan pembengkakan kelenjar getah bening pada saat bekerja di Amerika awal Juli. Dia segera diisolasi dan dirawat di rumah sakit setelah terdiagnosis sekembalinya ke Taiwan tanggal 10. Latihan tahunan pertahanan udara Wan An 45 akan diintegrasikan dengan latihan militer Hankuang digelar di kawasan berlainan pada tanggal 25 hingga 28. Warga akan menerima pesan peringatan serangan udara dan akan ada satu RT di Taipei, Taichung, dan Tainan yang akan mempraktekkan latihan evakuasi. Menurut pihak kepolisian, lebih dari 105.000 tempat perlindungan telah didaftarkan dalam aplikasinya untuk memudahkan pencarian. 在手机的开启定位的环境之下，只要按下或者是点下网址，就能够自动定位，带出附近的防空避难处所。 Sementara itu, latihan militer Hankuang yang digelar akhir bulan akan difokuskan pada wilayah utara Taiwan, menyimulasi serangan udara dari militer Tiongkok di pelabuhan Taipei dan perlawanan dengan manca taktik. Kapal fregat Cengkung kelas 600 ton juga telah berlayar ke pangkalan militer Suau dan siap mengikuti latihan Hankuang dengan peluru kendali Xiongfeng nomor 2. Banyak penderita insomnia mencari bantuan medis untuk memperbaiki kondisi fisiologis, tapi banyak orang kurang tahu selain tidak bisa tidur, kurang tidur dan bangun terlalu pagi juga termasuk gejala insomnia. 今天本来是睡6小时，有些人来讲的话，他可能就是睡4到5个小时，他就醒过来，然后就觉得说，他醒过来之后，他好像就也睡饱了，好像就睡不太着这样。 Sejak pandemi mereda, jumlah pasien insomnia bertambah 20-30%. Banyak darinya adalah penyintas COVID-19. Keseriusan insomnia ditentukan oleh panjang pendeknya durasi waktu tidak bisa tidur. Menurut dokter, sebulan sekali atau 2 kali adalah gejala normal, tapi kalau seminggu 3 kali dan berlanjut lebih dari sebulan, harus segera cari dokter. 1个礼拜可能发生3天以上，而且会影响到你白天的工作的精神还是工作的效率。 这样子的话，可能就需要去重视，然后需要去诊断跟治疗。 Selain koneksinya dengan COVID-19, insomnia tidak hanya memengaruhi saraf simpatik dan hormon, juga menimbulkan masalah kardiovaskular dalam jangka panjang. Dokter menyarankan lokasi dengan suhu nyaman pada musim panas, jendela yang tertutup dari sinar matahari pada pagi hari akan membantu tidur lebih nyenyak. PBB merilis laporan prospek populasi dunia 2022, memperkirakan populasi dunia akan mencapai 8 miliar jiwa pada 15 November dan memprediksi paling cepat tahun depan India akan menggantikan Tiongkok sebagai negara dengan jumlah populasi tertinggi di dunia seiring dengan terus turunnya angka kelahiran di Tiongkok. Populasi dunia meningkat menjadi 7 miliar sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua lebih dari 70 tahun lalu, tapi turun menjadi kurang dari 1% akibat berkurangnya angka kelahiran pada 2020, terendah sejak 1950. Sementara dalam 30 tahun mendatang, tingkat pertumbuhan populasi di 61 negara setidaknya akan lebih rendah 1%. Semua ini faktor yang menurunkan perakiraan pertumbuhan populasi dunia. Laporan juga menunjukkan lebih dari separuh proyeksi peningkatan populasi hingga 2050 akan terkonsentrasi di 8 negara Afrika dan Asia. PBB mengingatkan tidak seimbangnya pertumbuhan akan memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin dan dengan serius mendampak alokasi sumber kehidupan rakyat, medis, dan pendidikan. Pandemi juga mendampak pertumbuhan populasi 2 tahun terakhir, di mana harapan hidup global diproyeksikan turun dari 72,9 tahun pada 2019 menjadi 71 tahun. Melambatnya pertumbuhan populasi juga menandakan populasi lansia mancanegara akan menjadi lebih tinggi, menyoroti pentingnya kebijakan medis serta perawatan jangka panjang.